Selamat pagi semuanya. Baik, di sini saya dan rekan saya selaku kelompok 6 akan melakukan presentasi matematika bisnis dengan materi aplikasi fungsi tan linier dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Manda Amedia dengan NIM akhir 045 dengan nomor absen 9. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan membacakan subbab materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua ada fungsi penerimaan, biaya, dan profit. Yang ketiga ada kurva transformasi produk. Baik, yang pertama yaitu adalah fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Langsung saja ke contoh soalnya, yang contoh soal pertama. Q sama dengan min 2PA kuadrat plus 9. QS sama dengan 3P kuadrat min 11. Tentukanlah kuantitas dan harga keseimbangan pasar. Yang A buatlah grafik fungsi permintaannya, yang B buatlah grafik fungsi penawarannya, yang C tentukanlah harga dan kuantitas keseimbangan pasar dan titik keseimbangan pasarnya. Mula-mula kita akan membuat grafik fungsi permintaannya. QD sama dengan min 2P kuadrat plus 9. Ingat, QD itu adalah quantity demand atau jumlah barang atau jasa yang diminta. Mula-mula kita akan mencari A, B, dan C-nya dulu. A-nya kita dapat min 2. B-nya karena tidak ada variabel, kita memberikan 0. Dan C-nya adalah 9. Oke, catatannya adalah bila nilai A itu lebih kecil, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Lalu kita akan mencari nilai D-nya dulu. Dan kita mendapatkan hasil 72. Nilai D itu lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu P di 2 titik. Ini rumus dari mencari nilai D, yaitu sama dengan B kuadrat plus min 4AC. 0 kuadrat, B itu kita tadi dapat hasil 0, tadi 0 kuadrat, min 4, A-nya ada min 2, C-nya 9. Hasil adalah 72. Maka dari itu, D-nya itu lebih besar dari 0. Lalu yang pertama kita akan mencari sumbu simetrinya dulu. P sama dengan, P itu adalah price atau harga. P sama dengan min B per 2A. Tadi hasil min Y, kita masukkan min B. Jadi min 0 per 2, A-nya kita tadi min 2. Jadi hasilnya adalah 0. Lalu kita akan mencari titik puncak fungsinya dulu. P dan QD. P-nya tadi kita dapat 0 dan QD-nya dapat kita 9. Cara mencari QD yaitu QD itu diperoleh bila P itu sama dengan 0. Jadi QD sama dengan min 2P kuadrat plus 9. QD sama dengan min 2 0 kuadrat karena P itu sama dengan 0. 0 kuadrat plus 9. Jadi hasilnya dapat 9. Lalu kita mencari titik potong fungsi dengan sumbu P diperoleh bila QD sama dengan 0. Tadi kan dibilang D itu lebih besar dari 0, jadi memotong sumbu P di 2 titik. Jadi kita mencari sumbu P-nya juga. QD-nya itu sama dengan 0. QD sama dengan min 2P kuadrat plus 9. Dikatakan tadi QD itu 0, jadi kita hilangkan saja itu QD-nya. Lalu min 2P kuadrat itu pindah ruas, jadi positif. 2P kuadrat sama dengan 9. Lalu 2-nya itu kita pindah ruaskan lagi menjadi bagi P kuadrat sama dengan 9 per 2. Lalu kita akarkan. Hasil dari akar 9 per 2 itu adalah 2,12. Dan P2-nya kan tadi memotong sumbu P di 2 titik. Jadi min 2,12. Jadi titik potong kurva dengan sumbu P adalah titik 2,12,0 dan min 2,12,0. Karena tadi kan QD-nya itu 0. P, QD. Nah, ini bisa dilihat grafiknya. Grafiknya yaitu titik puncaknya itu 0,9 dan titik potong sumbu P di 2 titik itu ini bisa dilihat. Min 2,12,0 dan 2,12,0. Baik, QS itu adalah
jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi QS-nya itu adalah 3P kuadrat min 11. Nah, kita akan mencari A, B, dan C-nya dulu. A-nya kita dapat 3, B-nya dapat 0, dan C-nya dapat min 11. Karena nilai A itu 3, jadi A itu lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Lalu kita mencari nilai D, seperti biasa, B kuadrat min 4AC. Dan kita mendapatkan hasil 132. 132 itu lebih besar dari 0, jadi kurva tersebut akan memotong sumbu P di 2 titik. Nah, lalu kita akan mencari sumbu simetrinya dulu. P sama dengan min B per 2A. Dan kita mendapatkan hasil 0. Selanjutnya kita akan mencari titik puncak P dan QS. Dan kita mendapat 0, min 11. Kita mencari QS-nya, yaitu dengan P itu sama dengan 0. 3P kuadrat min 11. Jadi 3, 0 kuadrat min 11 sama dengan, kita dapat hasil min 11. Lalu yang keempat, kita mencari titik potong kurva sumbu P bila Q-nya itu 0. QS sama dengan 3P kuadrat min 11. QS-nya tadi diubah menjadi 0. Lalu mendapatkan hasil 3P kuadrat min 11. Lalu 3P kuadrat ini dipindah luaskan. 3P kuadrat sama dengan 11. Lalu 3-nya kita pindah luaskan lagi menjadi 11 akar 11 per 3. Dan kita mendapatkan hasil 1,82. Karena titik potong P adalah 2 titik, jadinya min 1,28 dan 1,28. Bisa dilihat gambar grafiknya. Gambar kurvanya terbuka ke atas. Titik puncaknya itu 0, min 11. Dan titik potong kurvanya itu tadi ada 2, 1,82,0 dan 1,82,0. Lalu selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini akan terjadi bila QD sama dengan QS. QD-nya itu adalah tadi min 2P kuadrat plus 9 dan QS-nya 3P kuadrat min 11. Lalu ini dipindah luaskan 3P kuadratnya dan 9-nya akan di switch. 3P kuadratnya jadi min dan 9-nya jadi min. Jadi hasilnya min 2P kuadrat min 3P kuadrat sampai dengan min 11 min 9. Lalu kita tambah aja jadi min 5P kuadrat. Lalu ini juga min 11 sama min 9, jadi hasilnya min 20. Min 5-nya itu dipindah luaskan menjadi min 20 per min 5. Kita dapat hasil 4. Jadi 4 kuadrat sama dengan 2. Bila P sama dengan PE, PE itu adalah harga ekuilibrium sama dengan 2, disubstitusikan ke dalam fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Didapat QE. Jadi kita bisa masukin QD, tadi kan sudah didapat P-nya itu 2. Jadi kita bisa masukin pakai yang QD atau QS, bisa, keduanya bisa aja. Nanti hasilnya juga sama sih. Jadi contoh di sini saya pakai QD aja. QD sama dengan min 2P kuadrat plus 9. Tadi kan P-nya tadi dapat 2. Nah, kita ubah P-nya 2. Jadi hasilnya 1. QS sama juga seperti itu, dapat hasilnya 1. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan pasar adalah PE sama dengan 2 dan QE sama dengan 1. Dan titik keseimbangan pasarnya adalah S 2,1. Bisa dilihat dari gambar grafiknya. Baik, agar lebih jelas lagi tentang keseimbangan pasar, lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini khusus untuk keseimbangan pasar aja. Jadi contoh soal yang kedua adalah bila fungsi permintaan sejenis barang berbentuk P kali QD sama dengan 30 dan fungsi penawarannya itu berbentuk QS sama dengan 3P min 9. Tentukanlah titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium dan buatlah grafiknya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, P kali QD sama dengan 30 itu langsung jadi fungsi pecah ya, jadi 30 per P. QS-nya tadi itu disebutkan 3P min 9. Keseimbangan pasar akan terjadi bila QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. Tadi QD-nya 30 per P sama dengan 3P min 9.
Kita kali silang. 3P kali P yaitu 3P kuadrat. 9 dikali P yaitu 9P. Jadi hasilnya 30 sama dengan 3P kuadrat min 9P. Jadi 3P kuadrat min 9P min 30 sama dengan 0. Lalu P kuadrat min 3P min 10 sama dengan 0. Jadi kita akan faktorisasikan, dapat P min 5, P plus 2 sama dengan 0. P min 5 sama dengan 0, itu P1 nya akan jadi 5, dan P plus 2 nya itu sama dengan 0, P2 nya akan menjadi min 2. Nah, karena price itu nggak ada yang namanya min, jadi yang dipakai itu adalah 5. Selanjutnya, substitusikan PE sama dengan 5 ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran, maka akan didapat QE-nya. Sama seperti tadi, kita pakai QS. QS-nya itu sama dengan 3P min 9. Jadi QE-nya kita dapat 3 kali 5. P-nya itu diganti 5 min 9. Lalu kita mendapatkan 6. Jadi titik keseimbangan pasarnya itu adalah PE sama QE. PE-nya tadi dapat 5 dan QE kita dapat 6. Lalu selanjutnya menggambar grafik. Kita akan menggambar grafik. Tadi QD-nya itu adalah 30 per P. Jadi di sini kita masukkan aja ke tabel bila P-nya itu tak terhingga. Jadi kita QD-nya tadi dapat 0. Terus P-nya itu 30, kita akan dapat 1 karena P-nya itu diganti 30. Seperti itu dan seterusnya. Lalu selanjutnya sama juga yang QS, bisa dilihat di tabel, itu adalah P-nya, bila P adalah 3, jadi kita dapat hasilnya 0. Bila P dari QS-nya itu 5, jadi kita dapat 6. Dan kita langsung bisa lihat gambar grafiknya seperti ini. Sama seperti tadi. Beda kita memakai tabel. Selanjutnya, materi fungsi penerimaan biaya dan profit dan kurva transformasi produk akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Nilo Refri Dayanti dengan NIM 24075210064 akan melanjutkan materi dari teman saya yang materi kedua terkait fungsi permintaan biaya dan profit. Untuk contoh soal pertama yaitu fungsi penerimaan total atau penjualan total sebuah perusahaan dinyatakan sebagai berikut, di mana R sama dengan FQ sama dengan 200Q dikurangi 4, di mana R-nya merupakan penerimaan total dan Q merupakan kuantitas barang. Untuk pertanyaannya yaitu berapa unit seharusnya perusahaan tersebut berproduksi agar penerimaan totalnya maksimum, berapa total penerimaan maksimumnya. Untuk penyelesaiannya itu kita akan mencari Q-nya agar nilai R-nya itu berjumlah maksimum, di mana R seperti yang kita ketahui bahwa R itu sama dengan 200Q dikurangi 4Q kuadrat, di mana 4Q kuadrat itu ditambah 200Q, kita masukkan ke persamaan Y, di mana Y sama dengan AQ kuadrat tambah BX tambah C, di mana seperti yang kita tahu nilai A-nya yaitu minus 4, nilai B-nya 200, dan C-nya sama dengan 0. Selanjutnya, setelah kita mengetahui persamaan A, B, dan C-nya, kita mencari titik puncak kurva R, di mana rumusnya yaitu Q sama dengan minus B per 2A dan R sama dengan minus D per 4A. Kita masukkan untuk Q-nya itu minus B, di mana minus B-nya kita dapatkan di sini yaitu minus 200 per 2 dikali A, yaitu 2 dikali minus 4. Jadi sama dengan minus 200 per minus 8 sama dengan 25. Jadi sudah kita dapatkan untuk nilai Q-nya itu sama dengan 25. Selanjutnya kita akan mencari nilai R, di mana untuk rumus mencari nilai R itu sama dengan minus B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Sama dengan kita masukkan untuk nilai B-nya yaitu 200 menjadi 200 kuadrat dikurangi 4 dikali AC, kita masukkan nilai A dan C-nya yaitu minus 4 dikali minus 4 dikali 0 per 4 dikali A yaitu 4 dikali minus 4 sama dengan 200 kuadrat per minus 16 sama dengan 2500. Jadi sudah kita dapatkan untuk nilai Q-nya sama dengan 25 dan nilai R-nya sama dengan 2500. Titik kurva R itu adalah P dalam kurung Q, R. Jadi
untuk nilai P-nya yaitu 25,2500. Oleh karena A itu sama dengan minus 4 kurang dari 0, maka kurva R tersebut terbuka ke bawah dan titik puncaknya disebut titik maksimum. Contoh soal yang kedua yaitu terkait fungsi biaya total. Jadi fungsi biaya total suatu perusahaan untuk memproduksi Q unit sejenis barang tertentu yaitu C sama dengan FQ sama dengan Q kuadrat dikurangi 16Q tambah 68. Untuk pertanyaannya, yang A itu berapa biaya tetap atau fixed cost yang dikeluarkan oleh perusahaan? Pertanyaan B yaitu berapa seharusnya perusahaan tersebut berproduksi agar biaya total yang dikeluarkan minimum dan berapa nilai biaya total minimumnya? Dan yang C yaitu menggambar grafiknya. Untuk penyelesaiannya, yang A yaitu FC atau fixed cost-nya yang dikeluarkan itu sama dengan biaya tetap diperoleh bila Q sama dengan 0 atau tidak berproduksi. Untuk nilai C-nya seperti yang kita ketahui pada fungsi biaya totalnya tersebut, C sama dengan Q kuadrat dikurangi 16Q tambah 68. Jadi kita substitusikan bahwa Q kuadrat itu sama dengan 0 dikurangi 16Q atau 16 dikali 0 ditambah 68, hasilnya jadi 68. Jadi untuk biaya tetapnya adalah 68. Sekarang kita mencari yang B, di mana kita mencari nilai Q agar C-nya sama dengan minimum. Jadi untuk nilai C-nya itu kita substitusikan ke persamaan Y, di mana Y sama dengan AQ kuadrat tambah BX tambah C, di mana kita temukan bahwa nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 16, dan C-nya sama dengan 68. Jadi untuk mencari titik puncak kurva itu sama seperti rumus pada slide sebelumnya, yaitu dimana Q-nya sama dengan minus B per 2A dan C-nya sama dengan minus D per 4A. Kita masukkan nilainya ke persamaan dari Q, dimana minus B itu sama dengan minus 16 per 2 dikali A, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 8. Untuk persamaan C-nya yaitu minus D per 4A, dimana minus D-nya ini sama dengan 16 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 68 per 4 dikali A atau 4 dikali 1. Kita dapatkan hasilnya itu sama dengan 4. Jadi untuk titik puncak kurva C yaitu 8,4, di mana nilai Q, nilai C yaitu 8,4. Oleh karena nilai A itu sama dengan 1 lebih dari 0, maka kurva fungsi C itu terbuka. Jadi berbalik dengan yang sebelumnya, di mana jika nilainya itu kurang dari 0, maka fungsi kurvanya itu akan tertutup. Jika lebih dari 0, maka kurva fungsinya itu terbuka ke atas. Dan titik puncak kurva tersebut disebut sebagai titik minimum. Nah, dapat kita simpulkan, jadi agar biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan itu minimum, seharusnya perusahaan tersebut berproduksi sebanyak 8 unit dan biaya total minimumnya sama dengan 4. Selanjutnya yang C yaitu kita menggambar grafiknya. Sebelum kita menggambar grafiknya, kita masukkan nilai-nilai yang sudah tidak kita temukan tadi ke dalam tabel, di mana untuk fungsinya yaitu C sama dengan Q kuadrat dikurangi 16 Q tambah 68 kita masukkan ke dalam tabel, di mana untuk titik lainnya yang dilalui oleh kurva fungsi itu sama dengan 16,68. Lalu titik puncak kurva fungsinya itu kita dapatkan bahwa nilai Q-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 4. Jadi untuk titik puncaknya kita temukan hasilnya 8,4, dan titik potong kurva sama dengan sumbu C itu sama dengan 0,68, di mana untuk Q-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 68. Untuk Q-nya itu sama dengan 8, di mana ini termasuk sumbu simetri. Nah, pada slide ini kita juga lampirkan gambar grafik yang sudah kita dapatkan dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Jadi kali ini kita akan lanjut membahas contoh soal nomor 3, di mana fungsi laba sebuah perusahaan itu diperkirakan berbentuk fungsi kuadrat seperti berikut, di mana Pi sama dengan Fx sama dengan AQ kuadrat tambah BQ tambah C, di mana A tidak boleh sama dengan 0.
Diperkirakan pula bahwa jika perusahaan tidak menjual barangnya, perusahaan akan rugi 25 miliar rupiah. Bila barang yang terjual tersebut 4 ton, laba perusahaan itu 55 miliar rupiah. Dan bila yang terjual itu sebanyak 6 ton, laba perusahaan sebesar 35 miliar rupiah. Nah, bila Ki ini menyatakan laba dalam miliar rupiah dan Ki menyatakan kuantitas barang dalam ton, tentukanlah fungsi labanya. Dan agar perusahaan tersebut mendapat laba yang maksimum, seharusnya berapa unit barang yang dijual atau yang diproduksi. Jadi untuk penyelesaiannya itu yang A, yaitu kita masukkan terkait fungsinya, itu dimana Pi sama dengan Fq sama dengan Aq kuadrat tambah Bq tambah C. Nah, informasi yang tersedia itu sebagai berikut, dimana seperti yang kita ketahui bahwa Q itu sama dengan 0, lalu Pi-nya sama dengan minus 25, jadi Q, Pi sama dengan 0, minus 25. Lalu yang kedua yaitu seperti yang kita tahu bahwa Q-nya itu sama dengan 4, dimana bila barang yang terjual itu 4 ton, berarti Q-nya sama dengan 4 dan Pi-nya sama dengan 55. Karena jika barang yang terjual itu 4 ton, maka laba perusahaannya sama dengan 55 miliar. Jadi Q, Pi sama dengan 4,55. Dan nomor 3 itu jika bila barang yang terjual itu sebanyak 6 ton, berarti Q-nya sama dengan 6, maka perusahaan tersebut mengalami laba sebesar 35 miliar. Berarti Pi-nya sama dengan 35 miliar atau 35. Jadi Q, Pi sama dengan 0,35. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita akan mencari nilai A, B, dan C. Untuk mendapatkan nilai A, B, dan C, kita melakukan substitusi ketiga titik ke dalam persamaan fungsi laba sebagai berikut, dimana untuk yang pertama Q, Pi-nya itu yang kita ambil adalah persamaan yang satu, yaitu 0, minus 25, dimana Pi-nya itu sama dengan Aq kuadrat ditambah Bq tambah C. Jadi kita langsung substitusikan aja. Untuk nilai Pi itu sama dengan minus 25. Untuk nilai A dikali Pi kuadrat itu kita nyatakan pada sebelumnya bahwa nilai Q itu sama dengan 0, berarti A dikali 0 kuadrat ditambah B sama dengan 0 ditambah C. Jadi kita temukan bahwa persamaan yang pertama itu kita dapatkan bahwa nilai C-nya sama dengan minus 25. Jadi untuk persamaan yang kedua, di mana Q, Pi itu sama dengan 4,55, dimana kita langsung substitusikan aja. Pi-nya sama dengan 55, sama dengan Aq kuadrat atau A4 kuadrat. Karena kita seperti yang kita ketahui, untuk nilai Q-nya sama dengan 4, Pi-nya sama dengan 55. Jadi Aq kuadrat sama dengan A4 kuadrat ditambah B dikali 4 dikurangi 25. Jadi pada persamaan pertama tadi kita sudah dapatkan untuk nilai C-nya sama dengan minus 25. Jadi kita langsung substitusikan bahwa C di sini sama dengan minus 25. Nah, lalu kita langsung turun di bawahnya, itu hasilnya 80, itu hasil dari pertambahan 55 ditambah 25. Nilai dari minus 25 itu kita pindah ruaskan ke kiri, jadi 55 ditambah 25 hasilnya 80, sama dengan 4 kuadrat itu sama dengan 16A ditambah B dikali 4 sama dengan 4B. Selanjutnya yaitu 20 sama dengan 4A ditambah B, dimana B-nya itu kita lakukan perpindahan 20 dikurangi 4A. Jadi untuk nilai B sama dengan 20 dikurang 4A. Lalu kita lanjut ke persamaan nomor 3, yaitu Q, Pi itu sama dengan 0,35. Nah, kita sudah dapatkan di sini bahwa nilai Q sama dengan 0 dan Pi sama dengan 35. Kita langsung substitusikan bahwa Pi sama dengan 35 sama dengan Aq kuadrat, yaitu A dikali 6 kuadrat ditambah B dikali 6 dikurangi 25. Jadi kita sama seperti cara sebelumnya, cara yang nomor 2, dimana 35 itu ditambah 25 hasilnya 60 sama dengan 6 kuadrat itu hasilnya 36 dikali A, jadi 36A ditambah B dikali 6 sama dengan 6B. Jadi 10 sama dengan 6A tambah B.
Setelah kita dapatkan ketiga persamaan tersebut, maka kita substitusikan persamaan yang kedua ke persamaan yang ketiga. Jadi kita dapatkan 10 sama dengan 6A plus B, itu kita melakukan substitusi nilai B-nya ke persamaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, bahwa nilai B sama dengan 20 dikurangi 4A atau 20 minus 4A. Jadi kita sudah temukan bahwa 10 sama dengan 6A ditambah 20 minus 4A, dimana kita temukan hasilnya A sama dengan minus 5. Selanjutnya kita melakukan substitusi persamaan yang keempat ke persamaan yang kedua atau ke yang ketiga. Jadi kita dapatkan bahwa nilai B-nya itu sama dengan 20 minus 4A. Lalu kita lakukan substitusi nilai A, dimana pada persamaan yang keempat tadi kita dapatkan bahwa nilai A-nya sama dengan minus 5. Jadi B sama dengan 20 minus 4 dikali minus 5, itu sama dengan 20. 20 tambah 20 jadi sama dengan 40. Nah, jadi fungsi labanya adalah Pi sama dengan Fq sama dengan Aq kuadrat ditambah Bq tambah C, dimana Fq sama dengan minus 5Q kuadrat ditambah 40Q minus 25. Nah, jadi untuk pertanyaan yang B adalah bagaimana agar labanya tersebut menjadi maksimum. Jadi kita langsung masukkan rumus dari Q, dimana Q sama dengan minus B per 2A. Seperti yang kita tahu tadi bahwa nilai B itu sama dengan minus 40 per 2 dikali A. Untuk nilai A itu sama dengan minus 5, jadi 2 dikali minus 5 sama dengan 4. Jadi agar labanya maksimum, maka barang yang terjual itu sebanyak 4 ton. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait kurva transformasi produk. Kira-kira apa sih kurva transformasi produk itu? Jadi, kurva transformasi produk itu menyatakan hubungan antara kuantitas dari dua jenis barang, joint product, yang hasilnya oleh perusahaan dengan menggunakan tenaga kerja dan bahan mentah atau material yang sama. Secara matematis, kurva transformasi produk adalah tempat kedudukan kombinasi kuantitas dua jenis barang yang dapat dihasilkan dengan masukan input tertentu. Nah, apabila kuantitas kedua jenis barang yang dihasilkan tersebut adalah Q1 dan Q2, kurva transformasi produk akan menunjukkan hubungan antara Q1 dan Q2 berbanding terbalik, yang memiliki arti bila kuantitas Q1 ini bertambah, maka kuantitas Q2 akan berkurang, dan begitu pula sebaliknya. Nah, dalam prakteknya, banyak proses produksi industri dapat menghasilkan lebih dari suatu keluaran atau output. Misalnya, sejenis barang tetapi dengan kualitas yang berbeda, baik itu kualitas 1, kualitas 2, dan seterusnya. Nah, kurva transformasi produk ini bila digambar itu cekung terhadap titik nol seperti pada gambar di bawah ini. Jadi bisa kalian lihat, ini merupakan contoh gambar dari kurva transformasi produk, di mana nilai cekungnya itu cekung terhadap titik nol. Selanjutnya saya akan membahas terkait contoh soal dari materi kurva transformasi produk ini, di mana suatu perusahaan marmer itu memproduksi dua jenis marmer dengan kualitas 1 dan 2 melalui proses produksi yang sama. Kurva transformasi produk untuk sejumlah masukan atau input yang digunakan itu dinyatakan oleh persamaan Q2 sama dengan 9Q1 kuadrat minus 56. Nah, bila Q1 dan Q2 adalah kuantitas masing-masing marmer yang diproduksi, berapa unit masing-masing marmer yang harus diproduksi agar kuantitas marmer kualitas 1 itu sepertiga kali kuantitas marmer kualitas 2. Jadi, langsung aja kita lanjut ke slide penyelesaiannya, di mana Q1 itu sama dengan sepertiga dari Q2. Nah, Q2 ini sama dengan 90 Q1 kuadrat minus 56. Q2-nya itu sama dengan 9 sepertiga Q2 kuadrat minus 56, di mana sepertiga kuadrat itu hasilnya 1/9, jadi 9 dikali 1/9 Q2 kuadrat minus 56. Kita lakukan pencoretan, 9 dicoret sama dengan 9, jadi sisa 1, jadinya Q2 itu sama dengan Q2 kuadrat minus 56. Nah, kita langsung pindah
kan untuk nilai Q2-nya ke ruas kanan, jadi hasilnya yaitu Q2 kuadrat minus Q2 minus 56. Nah, kita langsung faktorisasikan. Jadi, kita mencari nilai bilangan yang dimana jika bilangan tersebut dikalikan hasilnya sama dengan minus 56 dan ditambah hasilnya sama dengan minus 1. Jadi, kita dapatkan faktorisasinya yaitu Q2 minus 8 dan Q2 plus 7. Jadi kita ubah ketika Q2 minus 8 sama dengan 0 hasilnya 8, lalu Q2 tambah 7 sama dengan 0 hasilnya minus 7. Dan yang kita gunakan di sini yaitu Q2 sama dengan 8, di mana nilai 8 ini sama dengan nilai yang bermakna. Nah, kenapa nilai minus 7 ini tidak bermakna? Itu seperti yang sudah rekan saya bilang tadi, di mana suatu kuantitas produk itu tidak boleh bernilai negatif. Oleh karena itu kita gunakan nilai Q2 yang sama dengan 8, di mana nilainya itu positif. Maka nilai tersebutlah yang akan digunakan karena nilai tersebut bermakna. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa nilai dari Q2 ini sama dengan 8, selanjutnya kita mencari nilai dari Q1, di mana seperti pada soal itu yang diminta merupakan nilai dari Q1, di mana Q1 ini merupakan sepertiga dari Q2. Oleh karena itu Q2 ini sama dengan sepertiga dikali 8 itu sama dengan 8/3. Jadi sudah kita ketahui bahwa nilai Q1 nya sama dengan 8/3. Nah, kita udah tahu nih kedua nilainya, yaitu nilai Q2 sama dengan 8 dan nilai Q1 yang merupakan sepertiga dari Q2 itu sama dengan 8/3. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah agar kuantitas marmer kualitas 1 itu sepertiga kali kuantitas marmer kualitas 2, maka setiap marmer itu harus diproduksi sebanyak 8/3 unit dan 8 unit. Baik, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami yang membahas terkait aplikasi tan linear dalam bidang ekonomi dan bisnis. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih dan selamat tinggal.